Ya, Iya, ya, iya, kenapa? KDRT itu apaan sih? KDRT itu kurang duit, ribut terus. Orang nanya bener juga. Nah, kalau mau tahu tentang KDRT, tonton aja di YouTube Bang Ali. Di situ ada penyuluhan hukum lengkap, termasuk tentang KDRT. Nah, selain itu juga ada di IG-nya Bang Ali 3228 dan TikTok-nya Bang Ali 3228. Nah, tonton di situ aja. Lengkap dibahas tentang penyuluhan hukum apa saja dan juga dilengkapi dengan doa-doa. Oh, begitu. Haho haho. Salam penyuluh hukum. Keputusan hakim yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada pelaku tindak pidana perkosaan 13 anak santri di Bandung harus kita hormati. Karena kita yakin bahwa hakim memutuskan hal tersebut tidak hanya berdasarkan fakta hukumnya, akan tetapi juga berdasarkan hati nurani dan hak asasi manusia. Mari kita hormati apa yang menjadi keputusan hakim. Dan mari kita bangun kesadaran hukum kita untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salam penyuluh hukum. Perlu diingat dan diketahui bahwa hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak bukan anunya atau buah zakarnya yang dipotong. Akan tetapi, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih dari pelaku. Dan hukuman kebiri kimia ini diberikan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok dan disertai juga dengan rehabilitasi dan diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Salam penyuluh hukum. Jika ada anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti anak yang melakukan pencurian, anak yang melakukan kekerasan, anak sebagai pengguna narkoba, dan anak sebagai pelaku tindak pidana lainnya, maka jika akibat dari tindak pidana tersebut anak diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka penyelesaian perkara anak pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Salam penyuluh hukum. Mau tahu apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga? Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contohnya menampar, memukul, menendang, meninju, dan lain-lain. Kemudian yang kedua kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat pada seseorang, seperti membentak, mengancam, menghina, mengejek, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan seksual, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, dan pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan untuk komersial atau tujuan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu penelantaran dalam rumah tangga, seperti tidak memberikan penghidupan kepada keluarganya, padahal itu menjadi tanggung jawabnya, tidak memberikan perawatan, pemeliharaan, dan lain-lain. Salam penyuluh hukum. Penting dan harus diketahui bahwa setiap orang, baik individu ataupun kelompok, yang menyaksikan terjadinya kekerasan terhadap anak namun tidak melakukan upaya pertolongan atau perlindungan terhadap anak tersebut, maka orang yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut dapat dipidana. Larangan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak diatur dalam pasal 76C
Adapun sanksinya diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Salam penyuluh hukum. Ingat, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Mau tahu siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga? Yaitu suami, istri, dan anak. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau dengan istri, seperti mertua, ipar, atau keponakan. Kemudian karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga seperti ART yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Intinya adalah setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran. Salam penyuluh hukum. Setiap orang harus tahu bahwa ketika mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka orang tersebut wajib mencegah berlangsungnya tindak pidana kekerasan tersebut, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Upaya mencegah dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga tentu sesuai dengan batas kemampuannya. Hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ingat, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan semua elemen yang ada. Salam penyuluh hukum. Suami yang melakukan kekerasan fisik atau kekerasan psikis kepada istrinya, atau sebaliknya istri melakukan kekerasan fisik atau kekerasan psikis kepada suaminya, dan akibat dari kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka suami atau istri hanya dapat dipidana atau diproses hukum jika salah satu pihak membuat pengaduan kepada pihak berwajib. Sanksi bagi suami atau istri yang melakukan kekerasan tersebut yaitu pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 4, pasal 45 ayat 2, pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi jika suami dan istri saling menyadari kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan saling memaafkan, maka penyelesaian cara ini tentu lebih baik daripada melalui proses hukum. Salam penyuluh hukum. Harus tahu dan perlu diingat bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana, seperti anak yang melakukan pencurian, anak yang melakukan kekerasan, atau anak yang melakukan pengerusakan, atau melakukan tindak pidana lain, maka anak hanya boleh ditahan jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salam penyuluh hukum. Balapan liar menggunakan sepeda motor atau mobil yang dilakukan di jalan raya jelas dilarang. Larangan melakukan balapan liar tercantum dalam pasal 115 huruf B
Sedangkan sanksi bagi pelaku balapan liar yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salam penyuluh hukum. Kita semua wajib tahu bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, maka proses penyelesaian perkaranya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 2 dan 7 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Salam penyuluh hukum. Jika saat ini ada masyarakat yang salah satu anggota keluarganya menjadi pecandu atau penyalahgunaan narkotika atau narkoba, agar tidak dipidana dan untuk mendapatkan rehabilitasi, maka segera laporkan kepada institusi penerima wajib lapor seperti kepada Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Jika pecandu narkotika belum cukup umur, maka yang melaporkannya adalah orang tuanya atau walinya. Akan tetapi, jika pecandu narkotika sudah cukup umur, yang melaporkannya adalah dirinya atau keluarganya. Hal ini diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Salam penyuluh hukum.